ibu nanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, keren lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekarang kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Oke, dipimpin oleh agama Islam pada abad sekitar tahun melebar luas ya. Nah, tetapi setelah adanya tokoh-tokoh agama Islam yang disebut dengan Wali Songo ya. Nah, tersebarlah luas oleh tokoh-tokoh Wali Songo ini. Nah, siapa yang tahu Wali Songo itu ada berapa? 9. Nah, sebelum lanjut ke materi intinya, kita akan melihat ya. Ibu akan menunjukkan sebuah video mengenai materi hari ini. Selamat datang kembali di channel kami Jejak Prasejarah. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mendukung channel ini. Dan khususnya bagi yang baru hadir ke channel kami, silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga tombol loncengnya, supaya kami selalu bisa eksis dalam membagikan berbagai sejarah yang ada di Nusantara ini. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas fakta dan sejarah asal-usul Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Silahkan untuk disimak sampai selesai untuk pembahasan kali ini, supaya bisa bijak dalam menyikapinya. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, yaitu orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam bahasa Jawa yang berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini yang berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama mereka hidup, karena mereka berketurunan ningrat. Makam para wali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa, sebagai bentuk rasa syukur dan untuk berterima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Yang pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Songo berasal dari kata sana, dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya juga menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa, yang berarti tempat. Ada
Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau tahun 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa. Mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Konsep Wali Songo atau Wali Sembilan dalam kosmologi Islam, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme, yang diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Kesembilan tingkat kewalian itu antara lain: 1. Wali Aktab atau Wali Kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. 2. Wali Aimah, yaitu pembantu Wali Aktab dan menggantikan kedudukannya jika wafat. 3. Wali Autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. 4. Wali Abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. 5. Wali Mukaba, yaitu wali penjaga hukum syariat. 6. Wali Nujaba, yang setiap masa berjumlah 8 orang. 7. Wali Hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. 8. Wali Rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Dan yang ke-9, Wali Hatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Lalu dari mana asal-usul para Wali Songo tersebut? Dan pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling terkenal, yaitu: yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes atau Mursid Akbar Thorikot Wali Songo. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan dari As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini, yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa jilid. Dan berikut ini nasab dari Sunan Gresik. As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Abdul Malik Asmat Han bin As-Sayyid Alwi Amil Faqih bin As-Sayyid Muhammad Shohib Mirbad bin As-Sayyid Ali Halikosam bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far Shodiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Hasaro binti Rasulullah. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Babat Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmarakondi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarkandi. Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 istri. Istri pertama yaitu Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel, Raja Campa dinasti Asmat Han I, dan memiliki 2 anak, bernama Maulana Mokhfaroh dan Syarifah Sarah. Istri kedua, Siti Maryam binti Syekh Subakir, dan memiliki 4 anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. Dan istri yang ketiga yaitu Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakondi, dan memiliki 2 anak yaitu Abbas dan Yusuf. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di lereng Gresik. Ia juga
juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami, Gresik. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura-Wetan, Gresik, Jawa Timur. Nah, kalian sudah menonton videonya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini mengenai video tersebut kalian supaya mengetahui lebih jelas dan paham ya. Soalnya kan kalau di buku tidak sejelas ini gitu. Ada sebagian yang tidak tercantum gitu, tidak tertulis. Kemudian tujuan yang kedua itu kalian bisa mengetahui biografi. Tadi Sunan yang pertama itu adalah Gresik. yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, untuk mengetahui biografi perannya mengembangkan agama Islam di Indonesia dan kemudian positif ya, sikap positif pribadi Maulana Malik Ibrahim. Kemudian, nah Maulana Malik Ibrahim juga Maulana Malik Ibrahim bisa disebut dengan bisa dikenal dengan ini ya, Sunan tadi, Sunan Gresik. Nah, tetapi ada juga yang sebagian mengenal dengan Syekh Maghribi ya. Atau juga bisa dikenal dengan Mahdum Ibrahim As-Samarkandi. Nah, ini ya. Kemudian Maulana Malik Ibrahim juga berasal dari Kaksan ya, yaitu di Persia. Nah, Maulana Malik Ibrahim juga dikenal dengan kakek bantal. Ada yang tahu kenapa dikenal dengan kakek bantal? Nggak tahu, Bu. Nah, karena beliau ini setiap mengaji atau membaca Al-Quran itu beliau suka apa? Bukan bawa bantal. Apa sih? Menaruhnya itu dengan pakai bantal gitu. Kemudian Maulana Malik Ibrahim juga silsilahnya itu beliau masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tahun 1371 beliau pertama kali menyiarkan agama Islam itu di Pulau Jawa, yaitu di Sembalo ya. Nah, beliau Maulana Malik Ibrahim mengembangkan atau menyiarkan agama Islam dengan cara mereka berdagang. Nah, berdagang di dekat pelabuhan ya. Mereka itu Maulana Malik Ibrahim kan dikarenakan mungkin pendapatnya atau kepercayaannya beda ya. Maulana Malik Ibrahim ini Sunan
Sunan Gresik ini menyiarkan agama Islam dengan cara berdagang, yaitu dengan membuka toko berjual barang-barang dengan harga murah, kemudian memberikan makanan sembako kepada fakir miskin. Nah, itulah sikap Sunan Gresik untuk menyiarkan agama Islam itu dengan cara akhlaknya gitu ya. Dengan cara akhlaknya yang sopan santun dalam berbicaranya, atau kan ada adab-adab ya untuk berdagang. Kemudian masyarakatnya tidak Sunan Gresik ini beliau tidak menentang ajaran masyarakatnya. Jadi beliau mengikuti ajarannya, tetapi beliau juga membenarkan yang benar itu seperti ini loh gitu, menurut syariat Islam. Kemudian ini mengenai biografinya ya. Nah, setelah Sunan Gresik menyiarkan agama Islam di Sembaro, Sunan Gresik juga pindah ke kota Gresiknya ya. Sunan Gresik tinggal di desa Sawo namanya. Nah, yang kedua ini ya, beliau menyiarkan agama Islam di kota Gresik, desa Sawo. Nah, beberapa selang Sunan Gresik ini menyiarkan agama Islam di kalangan Istana Majapahit. Nah, ketika menyiarkan di Istana Majapahit ini, rajanya itu belum menerima ajakannya, ajakan Sunan Gresik ini untuk mengikuti ajaran agama Islam. Akan tetapi Sunan Gresik ini diberi sebuah tanah oleh Raja Majapahit, sebuah tanah yaitu di pinggir kota Gresik ini ya, untuk membuka sebuah pesantren. Kemudian setelah menyiarkan agama Islam di Istana Majapahit ini, Istana Majapahit itu membuat pesantrennya di desa Gapura. Bisa dikenal desa Gapura ya. Nah, Sunan Gresik membuat pesantren ini untuk juga menyiarkan kebenaran Islam kepada masyarakat, menyampaikan. Kemudian Sunan Gresik, siapa yang tahu Sunan Gresik meninggal kapan? Tahu Bu. Sunan Gresik wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419. Nah, ini ya
Sunan Gresik meninggal hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau juga bertepatan dengan 8 April 1419. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang ini, catat ya poin-poin yang penting. Selanjutnya mengenai peran dalam mengembangkan agama Islam. Nah, di sini ada 3 poin. Yaitu yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Nah, di sini juga Sunan Gresik memahami atau mempelajari bahasa-bahasa masyarakatnya ya. Kemudian yang kedua, jadi tidak hanya mengembangkan ajaran Islam, tetapi beliau juga memahami atau mempelajari bahasa-bahasanya. Kemudian yang kedua, mendakwahkan pada keluarga Majapahit. Nah, tadi ya, tidak hanya kepada masyarakat Nusantaranya, tetapi kepada keluarga Majapahitnya. Kemudian yang ketiga, mendirikan masjid atau pesantren. Tadi ya, mendirikan masjid atau pesantren tadi yang diberi tanah oleh Raja Majapahit. Kemudian di sini ada sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Di sini ya. Yang pertama itu melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Jadi melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Jadi semua sesuatu tidak akan langsung ya, harus ada proses ya bertahap. Nah, Sunan Gresik juga beliau menyiarkan agama Islam kan tidak hanya di satu kota gitu. Beliau juga menyiarkan agama Islam di Sembalo, di kota Gresiknya, kemudian kepada keluarga Majapahitnya. Sehingga masyarakat itu mempercayai gitu bahwa Sunan Gresik itu mempunyai tanggung jawab atau sungguh-sungguh gitu. Kemudian, nah di sini tadi ya, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Tadi gigih dan tangguh dalam berdakwah, yaitu tadi beliau tidak hanya di kota yang satu aja, jadi beliau ke kota-kota lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu santun dan dermawan
dalam berdakwah. Jadi berdakwah itu tidak hanya ayo cepetan masuk gitu, memaksa masyarakat gitu, memaksa kehendak untuk ayo mengikuti ajaran aku gitu. Jadi ada caranya gitu, dengan misalnya santun, dermawan kepada masyarakatnya, supaya masyarakat itu mengetahui atau mempercayai ajaran kita. Kemudian yang terakhir itu toleransi ya. Ini sangat penting, toleransi ini. Ada yang tahu toleransi itu apa? Menjalin hubungan. Apa? Toleransi? Ya, menghargai ya. Menghargai ajaran masyarakatnya gitu. Jadi misalnya ajaran mereka masih begini, tapi kita harus mengikutinya dulu nih, supaya kita itu tidak bertentangan dengan agamanya. Kemudian mungkin itu ya mengenai materi hari ini. Ditulis poin-poin yang pentingnya. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Sudah. Nah, selanjutnya ini sudah ditulis semua? Sudah, Bu. Ibu hapus dulu ya. Iya, Bu. Nanti poin-poin yang tadi kalian tulis dikumpulkan. Iya, Bu. Ibu akan mengecek apakah kalian mendengarkan dengan baik atau tidak. Nah, setelah kalian memahami mengenai Sunan Gresik ini, ada beberapa latihan soal. Nanti kalau misalnya bisa dilihat di buku paketnya ya. Sudah paham semua mengenai Sunan Gresik ini? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita ada latihan. Latihannya, siapa yang bisa jawab, acungkan tangan ya. Iya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan tuh mengenai Sunan Gresik. Biar lebih paham, Ibu akan bertanya. Coba sebutkan 9 wali songo. Ada yang tahu? Kalau cuma beberapa boleh ya, Bu? Boleh. Siapa? Iya, Bu. Boleh, silakan. Gang modal ke Bapak. Gak apa-apa. Sunan Gresik, Sunan Gresik, Gresik, Sunan Ampel, terus Sunan Kalijaga, ya, Bonang, Bonang, Kiri. Jadi, terus misal Mulia. Mulia, Derajat. apa? Derajat. Derajat, siapa lagi? Kudus ya, Ya. Sunan Kudus kalau Sunan Gunung Jati ada yang Ada. ada. Ini udah 9 ya. Nah, ini susunan Wali Songo, yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Muara, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan juga Sunan Gunung Jati. Nah, coba sebutkan kembali perannya
Maulana Malik Ibrahim ini peran mengembangkan agama Islam di Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Berdakwah kepada kalangan keluarga kerajaan Bu. Kerajaan siapa? Majapahit Bu. Betul. Terus? Mendirikan masjid atau pesantren. Ya, Tapi udah itu aja. Oke, berarti alhamdulillah ya sekalian sudah memahami apa yang tadi Ibu jelaskan. Mungkin materi selanjutnya minggu depan akan dijelaskan mengenai Sunan Ampel ya, sunan yang kedua. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita tutup, silakan berdoa dulu dengan membaca surat Al-Asr. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi